Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Sakma Febriansyah, selaku moderator dari kelompok 11, beserta 3 anggota lainnya. Yang pertama ada Amelia Ramadiani, yang kedua ada Kania Adnin, dan yang ketiga Raffi Krisviani. Kami di sini akan memaparkan mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi. Baik, materi pertama yaitu mengenai konsep kepemimpinan. Gary dan Oteng menjelaskan bahwa kepemimpinan secara umum adalah sebagai suatu proses memengaruhi atau membujuk orang lain menuju pencapaian sasaran atau tujuan bersama. Definisi ini mencakup 3 elemen berikut. Yang pertama, kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi. Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain. Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada kepemimpinan. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan memiliki relasi dengan para pengikut mereka. Elemen yang kedua yaitu kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Namun, posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat menduduki suatu proses kepemimpinan. Tetapi, sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi pemimpin. Elemen ketiga yaitu kepemimpinan harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin memengaruhi pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model atau menjadi panutan, penetapan sasaran, memberikan imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengomunikasikan visi. Materi berikutnya yaitu ada beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Hosking yang mengatakan bahwa para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberikan kontribusi yang efektif terhadap orde sosial dan yang diharapkan dan dipersepsikan untuk melakukannya. Lalu yang kedua ada definisi kepemimpinan dari Faith Zarifal tahun 2004 yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk menggerakkan sekelompok orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama dengan mendorong dan memotivasi mereka untuk bertindak dengan tidak memaksa. Kepemimpinan menurutnya memiliki beberapa fenomena. Yang pertama yaitu suatu kekuatan yang mengalir secara otomatis dan mungkin tidak disadari. Lalu yang kedua akan mewarnai serta diwarnai atau dipengaruhi oleh media, lingkungan, dan iklim organisasi. Lalu yang berikutnya senantiasa bergerak, dinamis, aktif, agresif, serta sewaktu-waktu bisa saja berubah. Lalu yang terakhir, pada hakikatnya bekerja menurut prinsip, alat, dan metode yang pasti dan tetap. Selanjutnya ada kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan upaya untuk menggerakkan sumber daya melalui SDM untuk mencapai tujuan. Sekolah sendiri merupakan organisasi sistem terbuka di mana sekolah tersebut akan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Bahkan input sekolah tersebut yaitu peserta didik berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, kepala sekolah harus bisa merespon secara positif berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah sebagai seorang pemimpin. Sebagai kajian, Dewan Pendidikan Daerah Delaware tahun 2001 telah merumuskan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin sekolah. Yang pertama yaitu sistem leadership, yaitu kepemimpinan yang sistematik. Yang kedua, instructional leadership atau kepemimpinan yang instruksional. Yang ketiga ada community and political leadership, yaitu kepemimpinan komunitas dan politik. Yang keempat, organizational leadership, yaitu kepemimpinan organisasi. Dan yang kelima ada interpersonal and ethical leadership atau kepemimpinan interpersonal dan etik. Baik, untuk materi selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan teori kepemimpinan sampai saat ini. Pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama yaitu pendekatan sifat atau trait approach. Pendekatan ini melihat kepemimpinan sebagai suatu kondisi yang terjadi dikarenakan faktor keturunan. Pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan tidak bisa dilatih, tetapi merupakan bakat dari keturunan, sehingga pendekatan ini mengasumsikan bahwa yang layak jadi pemimpin adalah mereka yang berasal dari keturunan pemimpin juga. Lalu yang kedua, ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini mencoba melihat kepemimpinan sebagai suatu perilaku yang bisa diamati dan dipelajari sehingga
kepemimpinan bukan suatu hal yang disebabkan oleh faktor keturunan semata, tetapi lebih pada suatu hasil pendidikan. Lalu yang ketiga ada pendekatan situasi atau contingency approach, yaitu suatu pendekatan yang melihat efektivitas seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya tidak berdasarkan pada suatu perilaku yang tetap, tetapi lebih pada perilaku yang situasional atau berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh organisasi dan pemimpin. Lalu yang keempat ada pendekatan baru kepemimpinan atau heroic model. Pendekatan ini lebih melihat kepemimpinan sebagai upaya untuk mengelola berbagai makna atau pengertian daripada sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan kepahlawanan atau heroic model. Lalu yang terakhir ada pendekatan dispersed leadership. Pendekatan ini lebih melihat kepemimpinan sebagai aktivitas yang tersebar bukan terpusat dalam suatu keformalan yang dibuat oleh pemimpin. Kepemimpinan lebih tepat sebagai suatu yang tersebar di dalam organisasi daripada suatu model heroik. Selanjutnya ada principal leadership. Kepemimpinan akan ada dimanapun dan kapanpun selama organisasi berdiri. Demikian halnya dengan kepemimpinan pendidikan akan selalu ada selama lembaga pendidikan itu tetap eksis. Oteng Sutisna menyebutkan, kepemimpinan merupakan fungsi yang meliputi A. Pemimpinan, B. Pengikut, dan C. Situasi lain. 3 poin inilah yang paling utama yang membedakan antara perilaku kepemimpinan di lembaga pendidikan dengan kepemimpinan di organisasi lainnya. Kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan formal mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk keberhasilan kepemimpinan di sekolah, ada sejumlah hal yang secara khas bagi para kepala sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah harus menyadari bahwa kualitas kepemimpinannya merupakan hal penting dalam kesuksesan sekolah. Lalu yang kedua, kepala sekolah harus bisa mengubah gaya kepemimpinannya mereka sebagaimana diperingatkan oleh suatu organisasi. Lalu yang ketiga, kepala sekolah harus membuat pandangan kepemimpinan jangka panjang. Lalu yang keempat, kepala sekolah harus memahami bahwa situasi sekolah itu kompleks, dinamis, dan interaktif. Lalu yang kelima, kepala sekolah harus membuat pandangan yang luas dan bahkan terbatas atau sempit tentang hubungan keorganisasian. Dan yang terakhir, kepala sekolah harus menyadari tidak hanya penggunaan suatu kriteria dalam evaluasi kualitas kepemimpinannya, tetapi juga kriteria yang banyak. Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah akan dipengaruhi oleh 3 hal, yakni pemimpin, pengikut, dan konteks. Untuk kepentingan menjaga, seorang pemimpin sekolah memiliki kemungkinan terbaik untuk melakukan kepemimpinannya secara berhasil. Maka kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki standar tertentu. Berikut 12 standar yang harus dimiliki oleh para pemimpin sekolah menurut Departemen Pendidikan Connecticut, yaitu yang pertama, the educated person. Lalu yang kedua, the learning process. Yang ketiga, the teaching process. Yang keempat, the first perspective. Yang kelima, school goals. Yang keenam, school culture. Yang ketujuh, student standard assessment. Yang kedelapan, school improvement. Yang ke-9, professional development and school improvement. Yang ke-10, organization, research and school policies. Dan yang terakhir, school community relations. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya sekolah. Pentingnya budaya sekolah menjadi perhatian para pengelola dan pemerhati pendidikan karena budaya sekolah dipandang sebagai hal mendasar dalam kemampuan sekolah untuk membangkitkan dan mempertahankan peningkatan mutu atau kualitas sekolah. Pengertian budaya organisasi sekolah merupakan pola asumsi-asumsi dasar yang dimiliki oleh kelompok secara bersama dan mencerminkan kekhasan organisasi tersebut. Dalam kajian antropologi, pengaruh budaya begitu besar. Mengunggah merupakan hal yang independen di luar individu tetapi sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Stephen, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi secara pokok dicirikan oleh adanya asumsi dasar
bersama yang dipelajari oleh kelompok atau organisasi tersebut. Dan menurut A.B. Susanto merupakan bahwa nilai dasar organisasi berupa keyakinan, norma-norma, dan cara belajar orang-orang di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu unsur-unsur budaya organisasi sekolah. Ada 6 unsur budaya yang menjadi bahan kajian para peneliti budaya. Yang pertama yaitu nilai, kepercayaan, kerja atau aktivitas, ritual, upacara-upacara, dan objek-objek budaya lainnya. Nilai dan kepercayaan merupakan perekat yang objek atau ritual adalah simbol-simbol yang memberitahu kepada kita mengenal budaya melalui aktivitas, kata-kata, benda, kejadian, atau perilaku lainnya. Yaitu pengertian artifak adalah sesuatu yang dimodifikasi oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu exposed values adalah nilai-nilai yang didukung oleh organisasi meliputi strategi, tujuan, dan filosofi dasar organisasi lainnya. Yang ketiga yaitu pembentukan budaya organisasi. Istilah pembentukan budaya organisasi merupakan istilah yang perlu direnungkan kembali terkait dengan makna tersirat. Konteks suatu budaya, yaitu budaya berasal dari pikiran, asumsi, atau kebiasaan seseorang. Terus kemudian ditularkan kepada anggota organisasi lainnya, dan lama-kelamaan menjadi perilaku atau kebiasaan bersama. Pada mulanya, budaya organisasi adalah hanya dimiliki oleh pendiri organisasi yang kemudian ditularkan kepada semua personel organisasi. Dalam perkembangannya, selain melalui unsur formal organisasi, budaya organisasi juga terbentuk dari hubungan yang berlangsung secara informasi. Sosialisasi merupakan proses yang mengadaptasikan para karyawan pada budaya organisasi yang bersangkutan. Setelah karyawan diperkenalkan sedikit mengenai budaya organisasi melalui proses seleksi, kemudian mereka diperkenalkan lebih lanjut dengan proses sosialisasi. Robbins mengemukakan proses sosialisasi terdiri atas 3 tahap, yaitu prakedatangan, perjumpaan, dan yang terakhir metamorfosis. Tahap prakedatangan terjadi pada kurun waktu pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum karyawan baru bergabung dengan organisasi. Tahap penjumpaan terjadi manakala personel baru melihat, menyaksikan seperti apa budaya yang ada dengan harapan baru. Tahap metamorfosis terjadi manakala karyawan baru menyesuaikan diri pada nilai-nilai dan norma kelompok kerjanya. Kemudian, dalam konteks perubahan budaya organisasi sebagai suatu kondisi yang dikondisikan, mengungkapkan bahwa yang paling fundamental dalam strategi budaya adalah mengubah paradigma orang. Paradigma diartikan sebagai seperangkat asumsi mengenai sifat suatu realitas. Walaupun sulit untuk mengubah paradigma orang, karena orang akan berperilaku berdasarkan paradigma yang diyakininya. Upaya untuk mengubah paradigma dapat dilakukan melalui 7 hal di bawah ini. Yang pertama, memperkenalkan anomali dan membantu orang menangkapnya. Yang kedua, menyediakan paradigma baru yang didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, membangun keyakinan dalam paradigma baru. Yang keempat, membantu orang untuk melepas paradigma lama. Yang kelima, beri waktu orang berada dalam zona netral. Yang keenam, beri orang dengan batu ujian. Dan yang terakhir, beri jaring pengaman. Dalam budaya organisasi birokratis, banyak orang berkomitmen terhadap status mereka dalam hierarki, manajemen, organisasi, kepegawaian, politisi, atau terhadap dirinya sendiri sebagai korban. Untuk menciptakan budaya baru, maka pegawai harus diyakinkan untuk melepaskan komitmen lamanya dan mengembangkan seperangkat komitmen baru dan berbeda. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.